ibadah kurban atau udhiyah. Dia merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa amal ini dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan senantiasa mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah taala, maka hendaknya kita buktikan dengan memiliki motivasi dan semangat untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah udhiyah ini. Yang kedua, bahwa dia adalah antara wajib atau sunnah, ala khilaf di kalangan ulama. Itu menunjukkan bahwa amalan ini memiliki tempat yang tinggi dan kedudukan sampai diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Yang ketiga adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Maka kalau kita pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kecintaan tersebut perlu kita buktikan. Salah satunya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, bahkan anjurkan. Fadilah berikutnya bahwa dia adalah usaha kita, salah satu usaha kita untuk menebus apa yang dijanjikan kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau diturunkan kepada beliau surah Al-Kautsar, yaitu sebuah telaga di surga yang kata Nabi SAW akan menjadi tempat umatnya untuk kemudian minum di hari kemudian. Tapi dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah diberikan karunia terbesar tersebut, diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini seolah isyarat bahwa kalau kau ingin menggapai nikmat tersebut, kebaikan, maka tebuslah harganya dengan salat dan berudhiyah itu. Fadilah berikutnya adalah bahwa dia adalah salah satu wasilah untuk meningkatkan kualitas kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, salah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai darah dan dagingnya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Yang tentu di dalam takwa itu ada keikhlasannya, ada ketakwaannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah berikutnya bahwa dia adalah salah satu sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan bahwa ampunan Allah diberikan sejak ketika dia menyembelih dan meneteskan darah daripada kurban tersebut. Ya, fadilah berikutnya bahwa dia salah satu ibadah yang berbentuk fisik. Yang mana ibadah yang berbentuk fisik ini ada sesuatu yang sangat besar nilainya. Bayangkan kalau standarnya kebaikan itu misalnya adalah dalam surah Al-Zalzalah, misqala dzarratin, seberat biji sawi, kira-kira itu udhiyah kita, hewan kurban kita, ketika kemudian ingin dibandingkan dengan zat itu kira-kira berapa triliun, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya itu. Itu salah satu fadilah daripada amalan yang berupa fisik. Sehingga ini kesempatan kita untuk kemudian menggapai fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain bahwa secara khuluq, secara akhlak dan moral, pengaruhnya kepada kejiwaan kita, dia membantu kita untuk mengikis sifat-sifat hewani dalam diri kita. Sifat-sifat serakah, potensi-potensi bakhil dan kikir, yang itu merupakan salah satu sifat yang
dibenci, dan bahkan bisa menjadi penyebab seorang ya menjadi orang-orang yang celaka dan tidak beruntung adalah ketika dia memiliki sifat-sifat kikir itu. Maka amalan kurban ini, udhiyah ini, membantu melatih untuk bagaimana kita mengikis dan mengurangi sifat-sifat tersebut. Ya, fadilah yang lain bahwa dia kesempatan kita untuk berbagi ya kepada sesama kita, baik teman-teman kita, sejawat kita, ataupun bahkan orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Fadilah yang lain bahwa dia tentu secara ekonomi ya terjadi perputaran ekonomi, bergeliat ekonomi di musim-musim kurban itu. Fadilah yang lain bahwa kita sendiri yang kemudian ya mendapatkan manfaat berupa makanan-makanan tersebut ya, sembelian-sembelian tersebut kembali juga kepada kita. Jadi kita yang merasakan manfaatnya dan kita pula yang mendapatkan fadilah dan pahalanya. Maka karunia yang mana lagi yang kita cari? Terakhir di antara fadilah-fadilah yang kita sebutkan pada kesempatan ini adalah bahwa dia adalah hakikat daripada hari raya kurban itu sendiri. Makanya Nabi SAW mengancam ya, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana au kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang punya keluasan untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka sekalian tidak usahlah datang ke tempat salat Id kita. Artinya bahwa hari raya kurban ini betul-betul ya dirayakan dengan ibadah kurban itu, sehingga seolah-olah tidak bernilai ya hari raya kita kalau tanpa adanya ibadah kurban itu. Karena dia adalah apa? Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ya, hari-hari yang adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa memanfaatkan momen Idul Adha ini dari tahun ke tahun, kita maksimalkan dengan ibadah sehingga kita mendapatkan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.